Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suryana Sari, berasal dari perwakilan PW Himpaudi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan menyajikan video micro teaching tentang materi perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan psikis pada modul 8 topik 1. Baiklah, pada kegiatan parenting kita hari ini untuk tahun ajaran 2024-2025, sebelum kita mulai acara parenting ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di Bekasi. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, saya Suryana Sari, adalah Kepala PAUD Terpadu Zamzam, dan pada hari ini ayah bunda semua hadir pada kegiatan parenting di awal tahun ajaran ini. Untuk tujuannya dari kegiatan parenting ini untuk mengetahui apa saja kategori yang utama dari tindak kekerasan terhadap anak, kemudian supaya ayah bunda juga mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan tersebut, kemudian juga apa penyebab terjadinya kekerasan kepada anak usia dini, dan juga mengetahui cara pencegahannya serta mengetahui perawatan kepada anak dari korban kekerasan atau disebut dengan trauma healing. Baik ayah bunda, kenapa ini penting kita bahas? Karena ini adalah kasus yang tertinggi di negara kita. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya coba dulu untuk sejauh mana sih pengetahuan ayah bunda terkait tentang kekerasan pada anak. Baik, kita akan lihat beberapa gambar. Boleh ayah bunda yang tahu itu termasuk pada tindak kekerasan apa? Silahkan. Beri memori. Baik ayah bunda, setelah kita tadi melihat gambar dan menyampaikan beberapa macam jenis tindak kekerasan, ya langkah baiknya kita bersama berdiskusi. Tapi diskusi kita ini akan dibentuk dalam 4 kelompok. Bagaimana ayah bunda? Baik, kita akan bentuk kelompok. Silakan kita bagi kelompok berdasarkan kertas yang sudah kita bagikan tadi. Ya, silakan mencari kelompok masing-masing. Dan kelompok 1 akan berdiskusi tentang pengabaian pada anak. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang kekerasan fisik. Kelompok 3 akan berdiskusi tentang kekerasan psikologis dan emosional. Kelompok 4 berdiskusi tentang kekerasan seksual. Baik ayah bunda, silakan beradu argumen, mengeluarkan pendapat. Nanti hasil diskusi boleh dipresentasikan oleh perwakilan 2 kelompok. Adapun jenis kekerasan yang terjadi pada anak, yaitu 1. Penelantaran atau pengabaian pada anak. Penelantaran atau pengabaian ini adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan termasuk fisik, kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan, serta kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang. Nah, kira-kira ayah bunda bisa memberikan beberapa contoh kasus-kasus yang terjadi di kehidupan kita. Yang kedua yaitu kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik adalah agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa seperti meninjau, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau mengguncang seorang anak. Nah, di sini mungkin apakah kita sebagai ayah bunda pernah melakukan hal ini kepada anak-anak kita? Syukur alhamdulillah ayah bunda di sini insyaallah tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak kita. Yang ketiga yaitu kekerasan psikologis atau emosional. Nah, apa itu kekerasan psikologis atau emosional? Pelecehan emosional adalah nama panggilan yang buruk, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan, atau perusakan terhadap hewan peliharaan.
ataupun kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, pelebelan sehari-hari, atau penghinaan. Nah, ini mungkin sangat banyak kita temui di lingkungan kita, sekitar kita. Ini sangat banyak sekali ya. Kadang memanggil hal-hal nama-nama yang buruk, ejekan yang buruk. Nah, ini sudah tergolong kepada kekerasan psikologis dan emosional. Selanjutnya itu kekerasan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak yang dilakukan oleh orang yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Nah, boleh ayah bunda berbagi sharing kira-kira kasus yang terjadi di sekitar kita ini untuk kekerasan seksual ini, apakah cukup banyak? Ya, terima kasih ayah bunda. Nah, menurut ayah bunda, kenapa kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak itu sekarang sangat tinggi kasus yang terjadi di sekitar kita? Kira-kira apa ya penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana kita sebagai orang tua sampai bisa lengah ataupun bisa terkejut dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita? Ya, benar. Terima kasih ayah bunda, karena orang tua sudah terbiasa dengan perilakuan yang keras sejak kecil. Ya, terus ya hubungan atau relasi suami istri yang kurang bagus. Ya, orang tua kurang mampu mengendalikan emosi, kurang memahami aspek perkembangan anak. Dan anak yang tidak diharapkan kehadirannya. Benar, terima kasih ayah bunda. Nah, menurut ayah bunda, bagaimanakah cara kita untuk mencegah tindak kekerasan tersebut yang telah terjadi pada anak-anak kita? Ya, benar. Kita berikan edukasi bagaimana cara melindungi diri mereka. Ya, bangun komunikasi yang baik dengan anak, maksimalkan peran sekolah. Ya, membekali anak dengan ilmu bela diri, berteman dengan orang tua yang lainnya. Dan apabila terjadi, segera laporkan pada pihak yang berwajib. Baik, ayah bunda, alangkah baiknya karena kita dari tadi sudah berdiskusi, sekarang kita meregangkan otot-otot kita bersama. Nah, kita menonton video kisah si Aksa. Setelah itu kita bermain tepuk perlindungan. Boleh ayah bunda semua berdiri? Oke, terima kasih. Tepuk perlindungan. Tubuhku dilindungi, tidak boleh disentuh. Bibirku, dadaku, pantatku, kelaminku tidak boleh disentuh. Wah, terima kasih ayah bunda. Silahkan duduk kembali. Oke, alhamdulillah hari ini materi sudah kita bahas bersama, kita diskusi bersama. Menurut ayah bunda, kenapa pentingnya perlindungan bagi anak kita? Oh iya, benar. Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Dan apa yang telah ayah bunda dapatkan hari ini? Materi yang telah kita bahas bersama. Oh, bunda mengetahui cara mengantisipasinya. Bagaimana cara memberikan trauma healing kepada anak. Oh, baik ayah bunda semua, terima kasih atas responnya. Semoga materi yang kita berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga anak-anak kita dapat terlindungi dan terselamatkan demi generasi emas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.